Selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Kamis tanggal 23 November tahun 2023 dalam pekan biasa yang ke-33. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai ayat 44. Mari adik-adik, sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih pula karena Yesus yang diutus menjadi sahabat kami yang selalu menemani kami. Saat ini kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu yang adalah pelita hidup kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, agar apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami pahami dan dapat kami menjalaninya di dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melewati engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam perikop hari ini Yesus menangis bukan karena di Yerusalemlah puncak dari semua misinya, yakni kematiannya. Yesus menangis karena kedegilan hati mereka yang mendiami Yerusalem. Yerusalem yang berarti kota damai sejahtera, tapi apakah sungguh-sungguh menjadi kediaman yang menawarkan damai sejahtera bagi manusia yang mendiaminya? Ataukah orang-orang yang mendiami kota Yerusalem sendiri yang tidak mampu menciptakan damai sejahtera karena mereka dipenuhi dengan kejahatan? Hal inilah yang ditangisi Yesus, yakni mereka yang buta dan tuli akan kehadiran Allah yang nyata dalam diri Yesus, yakni manusia yang mengisi hatinya dengan berbagai macam hal jahat. Yesus menangisi kedegilan hati mereka, namun mereka sendiri menyadari
Namun, apakah mereka sendiri menyadari kasih yang besar ini? Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, seringkali kita sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan HP kita, sibuk dengan berbagai kegiatan-kegiatan pribadi kita, dan juga dengan berbagai hal, hingga rahmat Allah kadang berlalu tanpa disadari, dan ketika kita berada di titik lemahnya, seringkali kita mengatakan Tuhan tidak mencintai kita, dan kita pun terkadang menangis. Di dalam ayat 42 tadi dikatakan bahwa alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Lalu bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita sudah menjadi pribadi yang damai sejahtera? Menjadi pribadi yang damai itu tidak mudah, karena hati harus senantiasa terarah pada Allah sumber damai sejahtera. Menjadi pribadi yang damai bukanlah pekerjaan yang mudah, karena kemanusiaan kita yang kadang menyeret kita untuk menjauhi kasih Allah, yakni melalui pikiran negatif, balas dendam, nafsu, dan banyak hal lain lagi yang bila dibiarkan akan merusak bukan hanya dengan damai sejahtera manusia itu sendiri, tetapi juga orang-orang di sekeliling kita. Damai sejahtera yang berasal dari Allah dapat kita terima melalui kesatuan yang intim, melalui perayaan Ekaristi, berdoa, membaca, merenungkan kitab suci, dan melaksanakannya. Damai sejahtera yang kita miliki bukan untuk diri kita, tapi kita harus membaginya dengan sesama kita. Damai yang dimulai dari diri sendiri, lalu kita bagi dengan mereka yang dekat dengan kita, yakni keluarga kita sendiri. Dengan demikian, keluarga kita pun mampu menjadi pembawa damai dimanapun mereka berada. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga,
Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.